Ya, baik. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Forum Indonesia. Ke Bang Refli, silakan dijawab pertanyaan tadi sebelum kita jeda, Bang Refli. Iya, saya kira ini paradoks kita ya. Paradoks dalam berdemokrasi bahwa di satu sisi kan kita ingin bergerak terus memperbaiki kualitas demokrasi kita. Mungkin dari demokrasi prosedural sampai demokrasi yang lebih substantif, sampai demokrasi yang lebih partisipatif begitu. Tetapi fakta di lapangan, partai politik sebagai penunjang utama dari proses demokratisasi itu tidak menunjukkan bahwa mereka mampu berdemokrasi secara internal. Nah, ini kan paradoks sepertinya. Ketika kemudian lembaga demokrasi kemudian tidak bisa menunjukkan cara berdemokrasi yang benar, maka kemudian ini kita berhadapan dengan persoalan yang besar. Kita lihat bahwa hampir semua partai politik itu mengalami gejala yang sama sesungguhnya ya. Jadi ketika kita bicara mengenai proses pergantian kepemimpinan di partai politik, maka hampir semua partai politik itu dua hal saja. Kalau tidak otoriter penggantiannya pasti konflik. Dan ketika kita bicara konflik, maka pengelolaan konflik itu kemudian tidak mencapai keseimbangan yang baik. Sehingga konflik itu justru bukan kemudian memacu adrenalin demokrasi yang jauh lebih baik, tetapi sikap-sikap yang destruktif, sikap-sikap yang anti demokratis, dan kemudian kita melihat bahwa partai saat ini saya kira belum bergerak kepada partai yang sesungguhnya. Yang terjadi adalah baru kelompok-kelompok kuat yang kemudian menggunakan kekuatan untuk kemudian mempertahankan kekuasaan. Saya kira itu opening statementnya. Baik, Nah, silakan saja, Mas Burhan. Ini menarik, menyambung ya, menarik pernyataan Anda. nyambung tadi. Jadi partai adalah institusi demokrasi. Ya. Tetapi ironisnya justru partai gagal mendemokratisasikan Dirinya. dirinya sendiri. Nah, salah satu indikator penting adalah soal demokratisasi secara internal. Munas, Kongres, Muktamar pada dasarnya adalah sebuah pelembagaan konflik. Ya. Jadi dalam demokrasi konflik itu absah. Dan karenanya Munas yang merupakan representasi dari pengambilan keputusan tertinggi itu seharusnya mewadahi semua stakeholder tadi untuk bertikai di atas meja bersama. Nah, yang terjadi dalam kasus Golkar itu bukan dialog atas konflik dan perbedaan kepentingan, tapi monolog gitu ya. Jadi kalaupun toh Kang Agun ini membuat Munas tandingan atau Munas versi Kang Bagaimana Agun. menurut Anda nasib Munas tandingan di Januari 2015? Nah, tentu saja ini tidak menyelesaikan masalah. Yang saya harapkan Golkar bertemu dalam satu meja, mau faksi Abu Rizal, Agung Laksono, Agun Gunanjar, dan seterusnya, itu mendiskusikan diri mereka sendiri. Melalui aturan main yang ada dalam ADRT. Baik. Saya setuju tadi bahwa ada fenomena yang disebut dengan aklamasisasi. Ya, pengambilan keputusan terkait dengan ketua umum. Dan ini fenomena yang menurut saya menyedihkan. Selama ini Golkar yang paling serius, paling demokratis dibanding partai lain. Aklamasi kan paling kita dengar di PDIP, kemudian di Munaslup Partai Demokrat, kemudian Gerindra. Sekarang justru Golkar ikut-ikutan gitu ya. Ikut demam, baik. Mas Burhan, kita akan silakan Mas Agun, Anda mau menambahi? Jadi kalau dikatakan bertemu bersatu, kita sudah ikhtiar meminta beliau untuk tidak maju, menjaga kapal ini. Lalu ketika ada Munas yang sepihak diputuskan oleh Abu Rizal, lalu kami berdasarkan rapat pleno itu karena diputuskannya sepihak, diketok palutan Pak orang diminta persetuju dalam posisi semua orang angkat tangan dan berdiri, palunya patah, kan begitu. Dilanjutkan dengan pembentukan tim penyelamat. Kita mencoba untuk bertemu. Sampai juga Pak Agung mengantisipasi langkah yang dilakukan oleh Pak Akbar Tanjung. Manakala forum itu berubah, kita berangkat. Jadi sebetulnya yang ingin tetap terbuka tuh siapa? Yang ingin tetap tidak memberi ruang itu siapa? Nah, itu satu persoalan. Pada posisi hari ini Munas yang sudah berlangsung, maka jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Golkar untuk tidak menjadi dinosaurus bagi kami adalah satu, kita akan berjuang dalam konteks legalitas konstitusional daripada penyelenggaraan Munas itu sendiri. Munas yang dilakukan di Bali, kita sudah layangkan surat ke PT UN tentang aspek legalitasnya. Karena terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kedaulatan ada di tangan anggota, dilaksanakan menurut anggaran dasar. Di pasal 19, DPP adalah Badan Pelaksana Kedaulatan Tertinggi bersifat kolektif. Artinya, rapat pleno itu adalah rapat yang memiliki kewenangan sebagai pelaksana kedaulatan partai untuk mengeksekusi segala urusan. Nah,
Belum lagi kita bicara tentang pasal 36 ayat 2 tentang tata cara pengambilan keputusan. Belum lagi kita bicara tentang pasal Jadi banyak 45. sekali. Banyak sekali. Oke, Mas Agun, saya akan minta. Tapi sedikit lagi. Oke, silakan, silakan. Kemudian Munas yang diselenggarakan di Bali yang inkonstitusional itu, yang melanggar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasal, bayangkan. Itu ternyata didasarkan temuan kami di tata tertib, pasal 22 ayat 4 itu menabrak pasal 45 anggaran rumah tangga. Apa itu isinya? Yang isinya setiap pemilik suara menyampaikan surat pernyataan untuk mencalonkan dan memilih yang disampaikan pada waktu pemandangan umum. Itulah pada akhirnya Saudara Erlangga tidak mungkin melaju karena aturan itu. Yang kedua, didapatkan rekaman-rekaman seperti memang, bayangkan saja, dia ketua panitia pengarah, dia adalah pimpinan sidang, dan dia mengarahkan peserta-peserta. Apakah itu bukan sebuah rekayasa? Oke, baik. Pertanyaannya akan dijawab oleh Pak Ngabalin yang sudah bergabung bersama kami di sini. Pak Ngabalin, bisa mendengar suara kami di sini? Iya, dengan senang hati, baik. Alhamdulillah. Iya, silakan dijawab. Apakah kemudian cara-cara seperti itu demokratis? Dan ini kita bicara soal Partai Golkar yang sudah matang, usianya setengah abad loh Pak. Ya, terima kasih untuk Metro TV dan Forum Indonesia. Pertama saya menyampaikan permohonan maaf karena saya tidak bisa sampai di studio. Ini saya perkirakan memang sangat sulit untuk bisa saya sampai. Kami baru saja tiba dari Bali selesai Munas. Ya, langsung dijawab Pak, nggak apa-apa. Menyampaikan terima kasih untuk semua teman-teman termasuk Kang Agun bahwa saya ingin mengatakan bahwa terima kasih karena atas dukungan dan doa dari semua kawan-kawan Munas bisa berjalan dengan baik dan hari ini bisa berakhir dengan satu hasil yang luar biasa mendapat sambutan dari banyak publik di tanah air. Pak Ngabalin, itu katanya hasil Munas itu konstitusional, Pak. Banyak sekali catatannya dari Mas Agun, ada 6 pasal yang kemudian membuat itu tidak demokratis dan saat ini sedang dilayangkan surat ke PT UN. Ya, saya kira memang jalan yang paling bagus harus kita menunggu bagaimana nanti dari pengadilan tata usaha negara. Sebab kalau kita berdebat mengenai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, partai golongan karya, kemudian kenapa kita tidak bisa berakhir dalam sebuah diskusi yang bagus dalam pleno, karena memang pleno itu tidak mungkin bisa dilanjutkan dengan baik, kita berduduk dan berdialog dengan baik, karena pleno itu dikacaukan oleh rombongan Kang Agun yang datang ramai-ramai membawa preman mengacaukan DPP Partai Golkar yang sedang pleno. Jadi kalau kita punya perasaan yang baik, kemudian bicara dengan baik, apalah saya seperti Ali Mukhtar di Golkar itu kan waktunya sangat pendek dibanding Akan dan beberapa kawan yang lain. Oleh karena itu memang kalau kita bisa duduk tenang, kemudian kita bicara, apa sih yang tidak bisa kita bicarakan? Tapi kalau pakai cara-cara kekerasan dan cara-cara anarkis, saya kira siapapun tidak mau. Kita diam bukan berarti kita tidak tahu, kita tidak melawan bukan karena kita takut. Tapi kan sayang, kita orang-orang terpelajar, orang-orang berpendidikan harus berhadapan dengan para preman-preman bayaran yang mengacaukan perjalanannya ini urusannya sudah mulai bawa-bawa preman. Nanti dua narasumber saya akan ke Anda, tapi silakan Pak Gun dijawab dulu. Ya, Pak Ali Mukhtar, saya ini peserta rapat yang ada di lokasi. Rapat tanggal 24, sayalah yang memulai dalam rapat tersebut meminta agenda khusus kepada orang-orang yang dipecat. Karena mekanisme pemecatan dari anggota itu forum terakhir itu adalah di Munas. Anda juga dipecat loh Pak? Tidak, di kalau Munas, saya hasil dipecat, Munas kan yang bergabung dengan Munas, Presidium, Anda juga dipecat loh Mas Agun? Ya, kalau saya dipecat itu memang dari dulu di bawah Pak Abu Rizal itu mimpi saya. Jadi sekarang mimpi terwujud ya? Cita-cita, karena saya yakin pemecatan itu tidak akan mungkin bisa dieksekusi. Oh gitu? Yakin sekali saya. Oke. Nah jadi kembali kepada persoalan Pak Ali Mukhtar ya. Jadi saya menyaksikan sendiri pada waktu itu saya melakukan komunikasi politik dengan sejumlah teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang dipecat. You lebih baik hadir dalam rapat tersebut karena mekanisme pemecatan Anda itu belum selesai.
Mahkamah Partai belum pernah menguji Anda. Belum pernah dilakukan. Nah oleh karena itu Anda hadir aja. Kalau Anda pada waktu rapat itu nanti dipertanyakan, biarlah saya yang membela. Karena proses Anda masih belum benar. Kok urusan ada preman-preman itu gimana Pak sampai ke sana? Pada waktu itu Saudara Yoris, Saudara Agus, dan yang lain-lain yang dipecat itu, oke lah Gun, kalau gitu saya di luar aja. Nah, begitu rapat dimulai, itu jelas sekali pimpinan rapat itu tidak ada yang namanya argumentatif substantif. Rapatnya ditutup, jadi selalu digiring diarahkan rapat pleno ini posisinya lebih rendah dari Rapim. Kira-kira seperti itu. Padahal yang namanya Munas, Rapimnas, Musda dan Rapimda itu adalah lembaga-lembaga pengambilan keputusan yang produknya hukum. Sementara pleno ini adalah badan pelaksana daripada aturan ini. Jadi tidak pada posisinya diperhadapkan itu. Nah, tapi pimpinan rapat pada saat itu seperti itu. Berlangsung-langsung ngotot seperti itu. Nah, ini teman-teman yang berharap ingin hadir masuk rapat, ya itulah. Tidak lagi sabar, ngegeruduk. Itu kasus pertama. Kasus yang kedua, rapat tanggal 25. Tanggal 25 Pak Ali Muhtar Ngabalin, Anda jangan bohong. Saya menjadi saksi bahwa memang dalam rapat tersebut sudah banyak kader-kader partai yang sudah membaca ada sebuah skenario besar aklamasi. Saya sudah ungkapkan tentang kondisi-kondisi ini perlu ada penyelamatan. Kalau tidak dia akan melanggang. Oleh karena itu kader-kader muda berpikir karena konsep saya adalah regenerasi kepemimpinan, hadir di dalam forum Munas. Yang terjadi, ini sedikit lagi, justru pengerahan massa itu dari pihak Abu Rizal Bakri. Menggunakan seragam AMPG, pakai barisan, untuk sampai masuk ke ruangan, maka dia akan memimpin rapat langsung ketok tanggal 20. Oke, baik. Pak Ngabalin silakan langsung ditanggapi. Anda jangan bohong katanya. Ya, saya betul. terus terang memang agak susah ya. Saya susah klarifikasi kalau saya di luar studio. Ya, Bapak sih datangnya telat, Pak. Sorry banget ya, Afi. Oke, silakan Pak langsung ditanggapi sebisa Anda saja. Di Metro TV dan publik Indonesia tidak bisa menanggapi apa yang saya jelaskan dan apa yang dikemukakan oleh Agun. Ya, ya Agung mesti tahu dong bahwa anak-anak yang dibenturkan, yang dibantai dan dipukul, ditusuk kena pedang, yang di rumah sakit itu kan anak-anak MPG keamanan yang ada di dalam. Kalau cerita tentang mengenai persoalan yang terkait dengan pasal kemudian pada pleno tanggal 25, saya bersumpah demi Allah, saya tidak selamat dengan nama Allah. Kung Agun kita boleh bersumpah atas nama Allah. Dengan saya berani, karena Anda menyebutkan saya berbohong. Saya bersumpah demi Allah, kalau ini adalah penjelasan yang sangat tidak benar dari Agun. Saudara Agun. Ya, saya jawab dulu Pak Ali Muhtar Ngabalin ya. Anda ngomong saya diam. Saya harus jelaskan supaya publik dan Metro juga bisa berimbang untuk mendapatkan informasi. Pak Ngabalin ditahan, Mas Agun ditahan. Baik, saya harus jeda, mohon maaf saya akan potong Anda. Bisa diteruskan nanti Pak Ngabalin. Harus berimbang untuk memberikan waktu saya. Baik, Pak Ngabalin saya akan berikan kesempatan, tapi saya harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami. Para narasumber yang lain juga akan berkomentar. Tetaplah bersama kami di Forum Indonesia.